Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602046 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya Tuhan selalu memberkati di dalam kesehatan dan kecukupan ekonomi. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam awal bulan Agustus, bertepatan di dalam ibadah perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Ya saudara, mari pagi ini kita mau memuji dan menyembah Dia di dalam kesatuan hati bersama. Walaupun kita terpisah oleh letak geografis, tapi hati kita bersatu untuk memuliakannya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Jika hari ini Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berbakti, untuk kita bisa bersama-sama beribadah, menyembah dan memuji nama Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Di dalam hadirat Allah, biarlah kita beroleh ketenangan. Di dalam hadirat Allah, kita beroleh kebaikan Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan adik kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau
bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, menyatukan bersamamu, lewat lembah gelap, Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, kita senang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, kita senang bersamamu, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, gungkan tangan bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, kita senang bersamamu, Bapa. Biarlah saat kita menyembah, kuasa Roh Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita angkat hati kita memandang kekudusan Allah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujianku, hatimu ku pandang
memujimu. Kau berkata di atas dunia, Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur kepadamu. Setelah kami memuji Tuhan dan menyembah Engkau, kami ingin mendengarkan sabdamu. Urapilah hambamu yang membawakan firman, supaya apa yang dikatakan berasal daripada Tuhan dan Roh Kudus. Dan Tuhan berkati kami yang mendengar, yang ibadah online. Berikan kami roh pengertian, walaupun kami berjarak jauh, tapi Roh Kudus ada di dalam hati kami masing-masing, membukakan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan membahas apa kata Tuhan tentang kebutuhan jasmani kita. Tema firman hari ini adalah cukupkanlah dirimu. Ayat firman Tuhan diambil dari Ibrani 13 ayat 5 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kata cukup di dalam bahasa asli Yunani dipakai kata arkeo, yang berarti cukup atau merasa puas. Lawan kata dari cukup adalah tamak atau serakah. Ketamakan berhubungan erat dengan uang yang menjadikan seseorang menjadi hamba uang. Dalam Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, ketamakan sangat rentan dengan dosa seksual. Ketamakan merubah diri Anda menjadi budak atau hamba uang, dan dapat berakhir dengan kematian seperti dalam kisah Nabal dalam 1 Samuel 25. Saudara, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan jasmani. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan untuk menyediakan kebutuhan jasmani di dalam Taman Eden pada waktu penciptaan. Berarti memang Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan jasmani manusia berupa makanan. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pun tahu akan hal itu. Nyata dalam ajaran doa Bapa kami yang mengatakan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam Matius 6 ayat 11. Saudara, di dalam doa Bapa kami, prioritas pertama yang
diajarkan adalah memuliakan nama Tuhan dahulu. Diambil, dikutip dari kata dikuduskanlah namamu dan hidup dalam rencananya, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Setelah itu kita akan dicukupkan kebutuhan jasmani dalam permohonan doa Bapa kami sesuai permintaan doa yang diajarkan Kristus. Dalam perjalanan sejarah manusia, setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadi kerusakan moral yang makin lama makin meningkat. Manusia menjadi egois dan mencintai diri sendiri. Ini berdampak juga dalam kebutuhan jasmani mereka. Akibatnya manusia dikuasai oleh ketamakan dan keserakahan. Mereka bahkan bisa saling membunuh untuk memperebutkan kebutuhan jasmani. Contoh yang paling jelas adalah kisah Lot. Orang di Sodom begitu kaya dan nyaman, tetapi mereka tidak memperdulikan sesama mereka. Kejahatan seksual berkembang pesat. Pada waktu malaikat hendak membinasakan kota tersebut dan penduduknya, mereka marah dan hendak memperkosa bahkan membunuh malaikat tersebut karena malaikat itu mengganggu kenyamanan mereka. Saudara, zaman akhir pun Timotius menyatakan bahwa manusia akan menjadi cinta akan uang. Untuk itulah kalimat pertama dalam Ibrani 13 ayat 5 adalah jangan kamu menjadi hamba uang. Kata hamba memakai kata doulos dalam bahasa Yunani yang berarti budak. Jadi saudara menjadi budak uang, uang menjadi tuan, Anda menjadi budak. 1 Timotius 6 ayat 10, karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, sehingga kalau kita menjadi hamba uang, maka kejahatan demi kejahatan akan terjadi dalam hidup manusia. Yang kedua, karena cinta uang, banyak orang percaya meninggalkan imannya dan mereka jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Di dalam poin yang kedua, dalam Ibrani 13 ayat 5 diajarkan, Tuhan mengajarkan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Apa arti kata cukup? Saudara, kalau saudara belajar ilmu ekonomi, psikologi, saudara diajarkan bahwa kebutuhan manusia ada 3. Pertama, kebutuhan primer. Kedua, kebutuhan sekunder. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup berupa sandang, pangan, dan papan. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan primer pun semakin meningkat sesuai perkembangan teknologi dan letak geografis di mana manusia bermukim. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, papan adalah rumah tinggal. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Jadi kata cukup adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan primer atau pokok terlebih dahulu. Bagaimana caranya dalam mengelola keuangan Anda supaya cukup? Pertama, seseorang harus menghitung setiap kebutuhan selama sebulan, baik makanan, pakaian, dan rumah tinggal. Berapa besaran rupiah kebutuhan primer, itulah yang harus kita doakan dan melangkah untuk mencari uang dengan bekerja atau wira swasta atau lain-lainnya. Jika kebutuhan primer sama dengan pendapatan
yang saudara dari bekerja dan lain-lain, maka itu yang disebut cukup. Misalnya, kebutuhan 1 bulan Anda misalnya 5 juta rupiah. Kemudian saudara mencari nafkah, bekerja, mendapat gaji 5 juta, itu berarti cukup. Ya, saudara. Atau mungkin saudara dapat 6 juta, perpuluhan 600.000, kemudian biaya-biaya yang lain sehingga saudara bersih dapat 5 juta. Jadi 5 juta itu menutupi kebutuhan primer, 5 juta itu yang disebut cukup. Ini memotivasi Anda bukan hanya berdoa saja, tetapi bekerja dan berusaha. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberi potensi kepada manusia untuk berusaha dan bekerja pada awal penciptaan di Taman Eden. Ingat, jangan malas dan jangan menyerah di dalam bekerja atau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan primer Anda. Jika Anda berdoa dan bekerja, saya sangat percaya Tuhan pasti menjawabnya sesuai iman Anda. Jika saudara mendapatkan uang dari bekerja atau berusaha lebih dari kebutuhan primer, sebaiknya saudara menabung atau saving untuk kebutuhan masa depan dan ataupun kebutuhan yang tak terduga. Jadi saat ini bangkit dan percaya, lalu bertindak untuk memenuhi kebutuhan Anda, karena Tuhan sudah buka jalan untuk Anda. Tapi harus diingat, Anda harus mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 33. Saudara, ada seorang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dalam situasi pandemik dan krisis ekonomi saat ini? Orang-orang banyak di PHK, omset pada menurun. Saya jawab padanya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Walaupun keadaan di sekelilingmu goncang, Tuhan Yesus Sang Pencipta dapat mencukupkan kebutuhanmu dan juga tidak meninggalkanmu. Ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5c. Memang keadaan pandemik itu banyak PHK, omset usaha turun. Tapi saya melihat juga banyak orang percaya di saat pandemik ini tidak sampai kelaparan dan ditinggalkan Tuhan. Jadi saudara, ucapkanlah syukur dengan keadaanmu sekarang. Walaupun mungkin saudara di PHK, usaha saudara menurun atau bangkrut. Jangan bersungut-sungut, tapi usahakanlah Anda semakin intim dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ini Ibrani 13 ayat 5c. Ini dalam konteks kebutuhan primer atau pokok. Yang poin ketiga, ada pertanyaan, apakah kita orang percaya boleh menjadi orang kaya? Yohanes 10 ayat 10b berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan itu bagaikan air di suatu bak mandi yang keluar dan kemudian luber dan terus mengalir keluar. Jadi orang percaya jika diizinkan Tuhan boleh dan bisa menjadi orang kaya, tetapi kekayaannya bukan disimpan untuk dirinya sendiri. Seperti air yang luber dan keluar dari bak, ia mengalir kemana ada tempat yang lebih rendah. Ini bicara jika Anda dikaruniakan menjadi orang kaya atau yang berlebih, Anda harus berbagi dan memberi kepada orang berkekurangan supaya mereka melihat Kristus di dalam diri Anda. Jika Anda dikaruniakan Tuhan menjadi orang kaya tetapi tidak berbagi, maka hidupmu tidak menjadi berkat untuk orang lain. Engkau akan menjadi egois karena hanya Anda sendiri yang menikmati kemewahan. Tetapi Anda miskin dalam memberi dan dalam pandangan Tuhan. Tuhan Yesus saja yang maha kaya mau memberi dirinya untuk manusia yang berdosa. Bahkan menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan akhirnya setelah bangkit ia menjadi raja di atas segala raja.
Di hadapan Tuhan, orang yang kaya seharusnya menjadi berkat untuk orang lain yang berkekurangan. Jika ini dijalankan secara kontinu bersama-sama, maka saya percaya tidak akan ada orang miskin di dalam dunia ini. Di dalam perjanjian lama diceritakan seorang kaya bernama Barsilai. 2 Samuel 17 ayat 26 sampai 29. Pada waktu Daud mengungsi akibat pemberontakan Absalom, Barsilai lah yang menyediakan perbekalan atau makanan atau tempat tidur kepada Daud dan pengikut-pengikutnya. Saudara, pengikut Daud itu jumlahnya banyak, tetapi Barsilai menjamin kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka sampai Daud menang melawan Absalom. Kedermawanan Barsilai ini dipandang Tuhan sangat baik, makanya Barsilai ini dicatat dalam salah satu tokoh Alkitab. Tidak mudah seorang dicatat dalam sejarah di Alkitab. Lain dengan Nabal dalam 1 Samuel 25. Ia seorang yang kaya tetapi tidak mau berbagi atau memberi makanan kepada Daud. Padahal Daud membantu menjaga keamanan ternaknya. Akhir hidupnya ketika ia tahu istrinya memberi makanan kepada Daud, ia kaget dan mati seketika. Ia dikuasai oleh hartanya dan memuaskan diri dengan kekayaannya, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dengan hartanya. Akhirnya hartanya menjadi harta Daud ketika Abigail, yaitu istri Nabal, menjadi istri Daud setelah Nabal meninggal. Saudara, hikmat apa yang kita dapat terapkan hari ini? Yang pertama, jika Anda hari ini terkena krisis ekonomi dalam masa pandemi COVID ini, mungkin saudara di PHK, mungkin usaha saudara menurun, ingat, jangan takut dan jangan kecewa kepada Tuhan. Bersyukurlah atas apa yang Anda hadapi hari demi hari. Tuhan sangat tahu dan mengerti kebutuhanmu. Berdoalah, mintalah kepada Kristus. Janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5c akan digenapi Tuhan untuk Anda. Jika Anda di PHK dan mencari kerja belum dapat atau usaha Anda merosot, jangan takut. Nyatakanlah keinginanmu dalam doa permohonanmu sambil mengucap syukur. Nanti dalam saat-saat yang terbaik Tuhan akan bukakan jalan buat Anda semua. Yang kedua, jika Anda hari ini diberkati dan dikaruniakan kekayaan yang berlebih, ingat, berbagilah dengan orang yang berkekurangan, terutama saudara-saudara seiman. Jika Barsilai dicatat namanya dalam Alkitab sepanjang zaman, saya percaya jika Anda berbagi, nama Anda akan dicatat dalam buku kehidupan di sorga oleh Tuhan Yesus. Maju terus dalam iman dan tetap tegar di masa sukar. Ingat, Tuhan selalu memperhatikan dan memperdulikan. Sebagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan manusia pada waktu penciptaan, Tuhan juga akan menyediakan kebutuhanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami kelaparan, hancur, dan lain sebagainya. Karena Engkau berjanji Tuhan akan memulihkan dan mencukupkan hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak menjadi hamba uang, sehingga hidup kami dipenuhi dengan ketamakan. Tapi kami mau belajar untuk mencukupkan kebutuhan pokok kami terlebih dahulu. Dan Tuhan berjanji akan mencukupinya sesuai dengan firman. Tuhan, ampunilah selama ini jikalau kami khawatir, stres dalam menghadapi semuanya ini dalam situasi pandemi. Tuhan, berikan kami kekuatan penghiburan lewat firman-Mu, lewat lawatan-Mu. Jamah Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat orang-orang yang menonton khotbah online, menopangkan tangannya. Jikalau mereka ada masih stres, kekhawatiran, ketakutan,
dalam situasi pandemik mengenai kesehatan dan ekonomi. Dalam nama Yesus hari ini dilepaskan, dan mereka mendapat kekuatan khusus dari Tuhan Yesus, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya mau ingatkan, perjamuan kudus diterima hanya oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk kita semua. Mari siapkan roti dan anggur yang Anda telah siapkan di rumah. Sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau menikmati perjamuan kudus-Mu, yaitu roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kami bersatu, baik jiwa dan tubuh kami dengan jiwa dan tubuh-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati kami semua dan kuduskan kami, setiap orang yang menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di dalam tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, supaya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami disucikan hari ini. Hari demi hari pengampunan tersedia buat kami. Tuhan, kami berdoa, ialah pada saat ini yang menerima perjamuan kudus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, karena darah-Mu tercurah di kayu salib. Mereka yang letih lesu Tuhan kuatkan, mereka yang stres Tuhan hiburkan, bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Sambil tetap berdiri, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk, saudara-saudara. Sebelum menerima doa berkat, saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang pertama Bapak Hakim Rusli tanggal 27 Juli, yang kedua Enda Erviana tanggal 27 Juli, yang ketiga Eunike Yuli Hakim tanggal 31 Juli, yang keempat Ibu Mehal tanggal 1 Agustus, dan hari ini Ibu Ana tanggal 2 Agustus. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan buat mereka yang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, yaitu Bapak Hakim Rusli, Enda Erviana, kemudian Yuli Hakim, kemudian Ibu Mehal dan Ibu Ana. Kami berdoa untuk kelima orang ini Tuhan. Tuhan tambahkan usia dan juga ditambahkan iman, kesehatan, dan mengandalkan Tuhan lebih lagi. Karena Tuhanlah sumber kebenaran dan sumber yang dapat menolong kami. Berkati mereka sebagai kepala keluarga, supaya menjadi kepala keluarga yang baik. Sebagai ibu rumah tangga, menjadi penolong maksimal buat suaminya dan ibu buat anak-anaknya. Yang belum menikah, Tuhan memberkati masa depan daripada anak-anakmu yang berulang tahun hari ini. Hamba memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara, saya undang kembali bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tadakanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian yang beribadah di dalam perjamuan kudus ini secara online. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Saya ucapkan untuk Anda yang masih tetap setia beribadah sampai saat ini. Sebelum berpisah, mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing bersama keluarga Anda. Pokok doa syafaat yang pertama untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya, dan juga lembaga-lembaga negara. Kita doakan supaya mereka diberikan hikmat dalam memimpin, dapat keluar dari krisis ekonomi dan krisis COVID-19. Yang kedua, doakan dokter dan perawat-perawat serta pasien COVID yang semakin lama penularannya semakin tinggi. Doakan supaya dokter-dokter diberi kekuatan kesehatan dan perawat-perawat, dan juga penularan COVID ini semakin menurun. Yang ketiga, kita doakan untuk GJKI Nasional, biar mereka selalu diberkati dan diberikan kesatuan di dalam GJKI Nasional ini. Doakan pemimpin-pemimpin GJKI Nasional. Doakan juga GJKI Agape, Pak Misre dan Ibu Lin di dalam pengembalannya di GJKI Agape sore hari. Yang seterusnya, doakan GJKI Sunter. Doakan keuangan GJKI Sunter. Jemaat yang sakit dan jemaat yang mencari pekerjaan, kita doakan supaya Tuhan buka jalan. Doakan juga Saudara Kasman yang mau dibaptis di rumahnya hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2020.
Kemudian saudara bisa saling mendoakan. Setelah itu Anda bisa sharing kelompok bersama keluarga Anda dan jawablah pertanyaan di bawah ini supaya Anda dapat lebih mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan pagi ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dalam sharing kelompok. Yang pertama, apa kata firman Tuhan hari ini buat Anda? Yang kedua, apa arti kata mencurahkan diri dan bagaimana prakteknya? Yang ketiga, apa orang Kristen boleh kaya dan bagaimana pandangan Tuhan tentang orang kaya? Saudara, demikianlah ibadah perjamuan kudus secara online pagi ini. Saya percaya berkat Tuhan sudah ada buat Anda dan saudara dinikmati dalam lindungan yang maha tinggi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.